Gempa Yogyakarta pada tahun 2006 sangat menimbulkan duka yang mendalam. Bukan hanya kehilangan harta benda atau nyawa saja, tetapi kehilangan anggota tubuh juga menjadi luka yang sangat menyayat hati. Termasuk bagi Ari Wisesa yang saat itu duduk di bangku kelas 6 SD. Satu hari jelang ujian nasional, ia harus kehilangan tangan kanannya karena tertimpa puing bangunan rumah yang roboh akibat gempa. Stres dan depresi selama 2 tahun sangatlah wajar dialami. Apalagi saat itu ia baru saja berusia 12 tahun. Pria yang saat ini berusia 28 tahun itu menjelaskan hal yang membuat ia bangkit adalah kesadaran diri sendiri bahwa sebagai seorang anak pertama laki-laki, Ari harus bisa tangguh. Ari juga menegaskan bahwa ia harus mulai menata hati untuk mengemban tanggung jawab. Apalagi ke depan ia akan menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Hal itulah yang membuat ia masuk ke dalam organisasi difabel siaga bencana atau Difagana sebagai seorang relawan. Diketahui Difagana adalah organisasi di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI melalui dinas sosial setempat. Ada 121 ya? 121. Oke. Awalnya dapat informasi dari Panti Rehabilitasi Penyandang Terpadu di daerah Bundong. Di daerah mana? Di daerah Bundong. Bantul. Oh, Bundong Bantul. Oke. Ada perekrutan untuk tahap pertama atau seleksi pertama relawan dari dinas sosial di bawahnya Tagana. Jadi menjadi sahabat Tagana. Di Tagana itu difabel siaga bencana. Mendengar informasi tersebut saya tergerak hatinya untuk mengikuti seleksi atau pelatihan tersebut dan akhirnya menjadi anggota Difagana. Oke, Difagana sendiri ini apa sih Mas sebenarnya Mas? Difagana sendiri adalah Difagana difabel siaga bencana, yaitu sahabat Tagana di bawah naungan dinas sosial. Oke, apa yang membuat Mas, mohon maaf dengan keterbatasan Mas, tapi masih mau menolong teman-teman lain, manusia lain, masyarakat umum dalam kondisi bencana ini? Kalau untuk identiknya, kalau difabel itu kan mindset di masyarakat atau paradigma di masyarakat itu selalu mulu tentang bantuan. Tapi kita ditekankan di sini sebagai relawan harus bisa menjadi yang membantu sesama yang istilahnya senasib seperti kita. Untuk identiknya kalau difabel itu kan mindset di masyarakat atau paradigma di masyarakat itu selalu mulu tentang bantuan. Tapi kita ditekankan di sini sebagai relawan harus bisa menjadi yang membantu sesama yang istilahnya senasib seperti kita. Itu biasanya mereka akan lebih mendengarkan karena senasib nih gitu kan. Biasanya kalau terkena orang musibah terus kehilangan harta atau fisik gitu kan, kalau yang mensupport itu bukan kita, biasanya kamu tidak merasakan seperti saya, tapi ketika sesama penyandang itu biasanya penataan kitanya lebih cepat. Jangan lupa subscribe ya.